Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi sebenarnya selain media query itu ada penggunaan widget fleksibel. Kayak gimana cara gunainnya? Ini kayak gini ya. Jadi misalnya gini, kita udah punya width device, height device, padding top, padding bottom dan seterusnya. Sebenarnya kalau misalnya kita mau pasang app bar dah nih, misalnya kita kayak gini deh. Kita punya app bar. App bar, misalnya app bar kosong ya, misalnya kayak gini. Nah, sebenarnya tinggi dari bodinya ini sendiri ya, dikurangin app bar itu berapa gitu ya. Sebenarnya kita bisa ngambil berapa tinggi app barnya dengan cara kayak gini, teman-teman. Di sini kita bikin widget ya, my app bar. Jadi kita bikin pecah ya. My app bar ini kita buat sebuah function kayak gini. Kita akan mereturn si app barnya ini, kita cut, kita pasang di sini. Nah, my app bar kita panggil di sini ya, teman-teman. Kita panggil di sini. Ini kenapa nih? Widget preferred widget. Oke, ini kita buat sebuah var gini aja. My app bar ya. App bar. Oh, sorry, app bar di sini. Kita pasang app bar aja kayak gini. Nah, ini adalah my app bar. Sebenarnya ini hasilnya sama aja. Kalau misalnya kita kasih judul misalnya text ini home gitu ya. Home, kita simpelin kayak gini home ya. Nah, kenapa dipecah kayak gini? Itu biar kita bisa dapet tinggi dari app barnya. Contoh kayak gini, teman-teman. Kalau misalnya di sini kita punya app bar, berarti kita sebenarnya kita bisa dapat double di sini height dari aplikasi kita. Kan kalau ini kan height device. Kalau ini height app-nya dari body-nya, height body dah kayak gini. Height body-nya. Sisanya berapa gitu. Height body adalah sama dengan height device dikurangin height-nya my app bar ya kan? Height-nya app bar. Nah, makanya ini kita perlu pecah. My app bar kayak gini. Sebenarnya dia punya size enggak ya? Preferred size. Nah, ini. Kita ambil height-nya. Ya udah kayak gini. Jadi ukuran height body itu adalah tinggi device dikurangi dengan tinggi dari ukuran app bar-nya. Nah, cara ngambil ukuran app bar tuh kayak gini, harus dipecah ya. Karena kita nggak bisa nih, kalau misalnya di sini kita punya app bar biasa gini, app bar biasa. Nah, sedangkan kita butuh app bar ini buat ngurangin dia ya. Kita ambil tingginya gitu. Maka kita perlu pecah kayak gini buat mendapatkan tinggi hanya dari bodinya aja. Berarti ini height body itu adalah tinggi bodinya. Benar-benar tinggi body dari ujung app bar ini ke bawah. Oh, sorry. Kita kurangin dengan padding top. Jadi sebenarnya app bar ini kalau misalnya kita coba kasih body ya. Terus ada container ya, kita kasih ukuran height itu dengan height body. Sebenarnya dia nggak secara penuh ya. Misalnya kita kasih 250 deh ya, atau width device kita kasih setengah. Kalau kayak gini kita kasih warna deh, colors dot ember misalnya. Kalau ini kita save, harusnya kan penuh nih, secara logika ini penuh ya. Sebenarnya ukurannya ini kita belum kurangi, ini terlalu panjang sebenarnya ya. Kita harus kurangin padding top dulu nih. Kita belum kurangin padding top. Nah, ini lagi keberuntungan aja nih, dia nggak overflow ini. Karena kalau misalnya kita tanpa height, tanpa ini di body, kalau kita langsung masukin kontainer, dia bakalan secara otomatis full size gitu ya. Jadi dia nggak ngefek. Mungkin kalau misalnya mau ngefek si kontainer ini, kita kasih dia dengan widget misalnya kolom lah. Kalau mau pasang kolom, dia baru ngefek nih, tingginya kelebihan gitu ya, kalau misalnya kita mau kasih kolom. Nah, gimana caranya biar tingginya ini nggak overflow, jadi tinggi bener-bener badinya aja. Berarti ini kita kurang satu lagi, teman-teman. Kita dikurangin padding top ya. Kita harus kurangin padding top baru dia mentok ya. Jadi ukuran body itu padding top ya. Ukuran height body itu adalah tinggi seluruh device dari ujung pixel atas sampai pixel bawah. Itu tingginya kita kurangin dengan tinggi app bar kita dan juga tinggi paddingnya, padding topnya, kayak gitu ya. Itu kegunaan padding top dan semuanya nih berguna nih buat dapetin height body. Berarti benar-benar dari tinggi dari ujung sini sampai sini itu benar-benar badinya aja. Kalau kita mau setengah, berarti ini adalah setengah dari badinya.
0,5 kita save. Nah, ini bener-bener setengah ya. Ini baru kelihatan nih. Ya, jadi ini setengah dan setengah. Setengahnya ini adalah setengah dari bodinya, bukan setengah dari ujung device gitu, teman-teman ya. Beda nih. Kalau kita dari high device kan beda nih. Kalau high device ya dia nambah dikit. Kalau kita dari high body ya dia kurang dikit. Pokoknya dari ujung sini, dari ujung F barnya sampai ke paling bawah itu adalah high body. Kita bisa menggunakan kayak gini, dikurangi dengan padding top kita yang kita udah punya. Oke? Itu adalah high body-nya. Nah, sekarang kita misalnya kayak gini, teman-teman. Di body-nya kita mau ada merah kuning hijau deh, merah kuning hijau ya. Merah kuning hijau. Misalnya di sini red, kuning, hijau, green ya. Nah, tingginya masing-masing dari high body, ini setengahnya dari high body, kemudian ini 0,3 lah. Di sini 0,2 ya, berarti sisanya ya. Berarti kayak gini, merahnya segini, tengah ya. Kemudian ini adalah 0,3-nya, ini adalah 0,2-nya. Berarti ini udah rapih nih. Ya, dia menggunakan persentase. Jadi kalau misalnya kita puter pun dia bakalan ngikutin. Ya, F-barnya kita kurangin. Ini adalah setengah dari bodinya. Kemudian ini adalah 0,3% ya, 30%. Ini 50%, ini 30%, dan ini adalah 20%. Nah, ini adalah menggunakan cara menggunakan apa namanya? Menggunakan media query ya. Sebenarnya kita nggak perlu repot-repot pakai media query. Kita bisa menggunakan ini, teman-teman. Ada yang namanya fleksibel. Jadi ini kita tutup dulu aja. Kita duplikat dulu. Ini kita tutup yang bawahnya. Kita nggak perlu width dan height ya. Kita nggak perlu nih widthnya ya. Width ini kita nggak perlu. Dan ini kita hapus aja. Height-nya juga kita hapus. Kalau seperti ini dia bakalan hilang karena nggak ada ukurannya. Kita bisa menggunakan membungkus semuanya ini dengan widget baru ya. Wrap with widget. Wrap widget mana? Oh, ini kita bisa menggunakan widget fleksibel. Nah, ini nih ya, fleksibel. Dan ini juga kita bungkus dia dengan fleksibel. Mungkin ini kita ganti warna aja ya. Ini kita duplikat. Ini red, amber, dan green. Kita save. Nah, kayak gini. Jadinya akan seperti ini. Nah, kalau menggunakan fleksibel dia akan penuh ya. Maka yang harus kita lakukan adalah menambahkan ukuran. Misalnya kita kasih width app, width device setengahnya aja. Kita save. Nah, jadi kayak gini. Jadi ini setengah. Nah, ukuran fleksibel, kalau kita nggak kasih ukuran flexnya, dia akan sama rata semuanya. Kalau kita kasih ukuran flex ya, misalnya kalau mau ini 50%, artinya persentasenya ini adalah 50% dari, ini kan 50%. Misalnya kita contoh, ini 50%. Nah, kemudian di sini kita kasih flex juga. Nah, ini mau yang 30%. Nah, yang di sini flex ini 20%. Misal kayak gini. Maka sebenarnya gini aja simpelnya, atau ini 20%, ini 40%, ini 60 ya. Berarti atau kayak gini aja nggak apa-apa. 50% ini flex ini bentuknya double integer. Maka ini kita bisa kasih dia dengan angka 1 ya. Kalau ini berarti ini kita bisa kasih angka 2, dan dia di sini kita bisa kasih angka 1, 2, dan ini adalah 3 misalnya. Dia bakalan mengurangi kayak gini ya. Di sini ukurannya 1 ya, 1 banding berapa persen nih. Jadi ibaratnya ini adalah, ini ukurannya 1, dan di sini adalah 2 ya. Ada 2 kotak, ibaratnya di sini ada 2 ukuran. Ini menggunakan fleksibel ya. Dan di sini adalah 3. Tuh. Gitu ya, teman-teman. Kita bisa menggunakan flex ini. Kalau dia mau memperbesar lagi ukurannya jadi 4, dia bisa nih. Jadi ukuran dia adalah dianggap 1, di sini ada 2 kotak, dan di sini ada 4 kotak. 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi ini kita bisa menggunakan fleksibel untuk ngedetek ini. Nah, kalau kayak gini kan jadi seperti ini ya. Ini 20%, 30%, ini 50%. Mungkin ini nggak proporsional kayak tadi ya. Berapa persen ya? Ya gitu, teman-teman. Mungkin di sini 25% ya. Berarti ya tadi 25%.
Kalau 2 kalinya ini harusnya, oh dia bukan pakai persentase gitu. Dia pokoknya pakai fleksibel. Pokoknya di sini nanti bakalan dapat proporsinya satu ya, satu kotak, dan di sini adalah 2 kotak karena kita ngebuatnya 2. Kalau misalnya ini kita pasang 5 juga bisa. Jadi dia proporsinya ini adalah satu kotak, dan di sini dia terdapat 5 kotak tinggi ya. Dan di sini dia terdapat 3 kotak gitu. Kalau ini kita mau tinggiin lagi 30 bisa. Jadi ini adalah 30 kotak dan di sini adalah 5 kotak ibaratnya, dan ini satu kotak. Satu kotaknya berarti ukurannya segini. Berarti di sini ada 5 kotak dan seterusnya. Ini adalah menggunakan fleksibel ya. Kita bisa mengganti-ganti kayak gini. Kalau kita buat satu-satu semua, berarti ini sama proporsinya sama nih. Ini sama, dan ini sama. Nah, itu adalah widget fleksibel. Jadi kita bisa membungkus suatu widget dengan fleksibel di dalam suatu kolom atau row ya. Ini bisa dalam suatu kolom atau row, maka dia akan ukurannya bisa kita kasih widget proporsinya. Itu adalah penggunaan fleksibel kayak gitu. Kita next ke pembahasan selanjutnya.